Baik, insya Allah siap. Siap ya. Babe, sudah recording ya. Kita mulai Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bertemu lagi teman-teman kajian atau asistensi pekanan ya bahasanya ya. Mungkin kajian pekan atau kajian rutin pekanan bersama Ustadz Daniel Barka Elsoa, Sarjana Syariah. Kita akan melanjutkan lagi yang memang kajian ini lebih difokuskan kepada siroh. Pada siroh itu sejarah-sejarah para nabi yang sudah dimulai sejak awal kita dari Nabi Adam, sekarang sudah melanjutkan kisah Nabi Isa alaihissalam. Sebelum mulai, marilah kita semua awali kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya serahkan ke Ustadz Daniel. Oh iya, tapi maaf sebelum itu kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat atau jika ingin bertanya langsung juga bisa. Biasanya nanti saat sudah mau di akhir sekitar jam 9 ya, 45 menit, Daniel, 45 sampai 60 menit ada sesi tanya jawab. Teman-teman bisa bertanya langsung atau via kolom chat juga boleh. Itu aja. Silakan Ustadz Daniel, tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan aktivitas kita dimudahkan dan dilancarkan Allah Azza wa Jalla. Apapun itu selama tujuannya baik dan benar. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Teman-teman yang Allah muliakan, sedikit review tentang kajian kemarin ya, tentang Nabi Isa alaihi salam atau keluarga Imran secara umum sebagai pelanjut dari klan Bani Israel. Setelah mengalami masa-masa penjajahan, masa-masa yang sangat menyedihkan bagi kalangan Bani Israel, maka muncullah momen-momen di mana Taurat kembali hadir, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Uzair, sebelum Nabi Isa alaihi salam, Nabi Uzair, itu kembali hidup dan tumbuh berkembang di kalangan Bani Israel, walaupun tetap tidak terlepas dari sebuah distorsi, yakni penjajahan yang sedemikian rupa membuat sendi-sendi agama Islam yang dimiliki oleh Bani Israel lambat laun namun pasti menghilangkan atau hilang, kemudian tergantikan dengan ajaran paganisme. Kalau toh pun kemudian tetap ritual-ritual sederhananya masih menjadi ciri khas Bani Israel, tetapi secara umum banyak yang tercerabut dari kaidah-kaidah agama Islam. Dan itu sudah terjadinya akulturasi dengan kebudayaan yang dipengaruhi oleh Yunani, Helenistik, ataupun yang dipengaruhi oleh Romawi. Sehingga pengaruh tersebut ya semakin menambah para distorsi ajaran agama Islam yang ada di kalangan Bani Israel. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah Nabi Isa alaihi salam berdakwah, kemarin dibahas secara singkat terkait dengan dakwahnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian masuk di momen Nabi Isa alaihi salam ini harus diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini bagian dari rencana Allah Azza wa Jalla dalam rangka menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kedua, ada takdir yang harus dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam berkaitan dengan kedatangan nanti di akhir zaman. Dan ini sudah sangat banyak nubuat Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman sebagai sang eksekutor Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, sekaligus sebagai orang yang bertugas untuk mengembalikan Ahlul Kitab dalam kurung Yahudi dan Nasrani
supaya come back to Islam, supaya kembali kepada Islam. Itu tugas terakhir Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Dan hadisnya sahih, banyak riwayat yang menegaskan demikian. Jadi saya rasa ini memang harus diyakini oleh sesama muslim, oleh kaum muslimin, kaitannya dengan kehadiran Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman sebagai mengembalikan kembali Yahudi dan Nasrani supaya come back to Islam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dalam cerita yang bersebaran di masyarakat muslim terutama, bahwa ketika Nabi Isa diangkat, itu ada satu orang murid yang diserupakan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga wajahnya mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Ini ada khilaf di kalangan para ulama sejarah. Yang pertama menyebutkan bahwa orang yang diserupakan wajahnya ini adalah Yudas Iskariot. Seorang murid yang berkhianat, yang menunjukkan tempat berkumpulnya Nabi Isa dengan para muridnya kepada orang-orang Romawi, ya, kepada orang-orang Yahudi juga, karena dalangnya adalah orang Yahudi. Jadi yang ngasih tahu adalah Yudas Iskariot. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla menghukum Yudas Iskariot dengan diserupakan wajahnya menjadi Nabi Isa. Kemudian singkat cerita, Yudas Iskariotlah yang disalib oleh orang-orang Romawi sampai mati di tiang salib. Jadi pendapat pertama adalah Yudas Iskariot. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa yang diserupakan wajahnya oleh Allah Azza wa Jalla sehingga mirip dengan wajahnya Nabi Isa alaihi salam adalah murid paling muda yang dimiliki oleh Nabi Isa. Jadi ada murid yang paling muda yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan ini disampaikan dalam banyak hadis sahih. Di antaranya riwayat Imam Abu Daud menjelaskan bahwa Nabi Isa ketika akan digerebek, akan ditangkap oleh orang-orang Romawi, itu sempat berkumpul dengan 12 orang murid. Kata Nabi Isa alaihi salam, besok di antara kalian akan ada yang berkhianat kepadaku. Itu kata Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kedua, di antara kalian juga akan ada yang terbunuh dalam rangka menyelamatkan aku. Kemudian Nabi Isa alaihi salam kepada para sahabatnya, para muridnya, siapakah di antara kalian yang mau diserupakan wajahnya dengan wajahku, dan kemudian akan disalib, kemudian akan terbunuh di tiang saliban, dan nanti orang ini yang diserupakan wajahnya yang mendapatkan yang disalib, kemudian yang meninggal dalam tiang salibnya, itu akan bersama dengan Nabi Isa alaihi salam di surga. Jadi derajat surganya sama dengan Nabi Isa alaihi salam. Itu menurut Nabi Isa alaihi salam. Sehingga ada satu orang murid yang paling muda, kemudian berdiri, saya, wahai guru. Kata Nabi Isa, duduk. Karena Nabi Isa tidak mau yang paling muda yang maju. Sampai 3 kali Nabi Isa alaihi salam menawarkan siapakah yang memang mau untuk diserupakan wajahnya, kemudian nanti mati, dibunuh untuk menggantikan Nabi Isa alaihi salam. Dan lagi-lagi yang berdiri adalah yang masih muda ini. Ya akhirnya kata Nabi Isa alaihissalam, ya sudahlah, engkau yang akan menggantikanku, wajahmu akan diserupakan menjadi wajahku, dan engkau akan mati di tiang salib menggantikan aku, dan kelak di akhirat engkau akan mendapatkan surga yang derajatnya sama dengan. Itu kata Nabi Isa kepada murid yang mau mengorbankan dirinya. Jadi menurut pendapat yang kedua, yang disalib itu bukan Yudas Iskariot. Nanti dalam riwayat yang kedua ini, Yudas Iskariot mati dengan meninggal dengan cara mati yang mengenaskan, itu satu riwayat. Riwayat yang lain lagi, Yudas Iskariot bertaubat, tetapi taubatnya tidak diterima. Itu banyak riwayat tentang Yudas Iskariot. Tapi menurut riwayat yang kedua, intinya bahwa yang disalib bukan Yudas Iskariot, tapi orang lain, yakni muridnya Nabi Isa yang paling muda. Itu di antara dua pendapat berkaitan dengan siapakah yang diserupakan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga wajahnya mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Teman-teman yang Allah muliakan, terlepas dari itu semua, entah siapapun yang disalib kemudian yang menggantikan Nabi Isa alaihi salam, yang jelas bahwa Nabi Isa alaihi salam tidak disalib dan tidak mati di tiang salib. Nabi Isa alaihi salam oleh Allah Azza wa Jalla diangkat dan ditempatkan di langit,
sehingga nanti ketika sudah waktunya tiba, Nabi Isa akan turun kembali ke bumi untuk memastikan seluruh ahlul kitab dalam kurung Yahudi ataupun Nasrani come back to Islam, kembali kepada Islam. Itu tugas Nabi Isa yang terakhir. Jadi itu yang harus disimpulkan, ya terlepas nanti siapa yang disalib ya. Kalau kata para ulama ya penting nggak penting ya, diyakini Yudas Iskariot ya tidak akan menambah keimanan, atau diyakini bukan Yudas Iskariot juga tidak akan mengurangi keimanan. Yang jelas yang disalib bukan Nabi Isa, itu saja. Dan ini tentunya berbeda dengan akidah teman-teman kita dari kalangan Nasrani atau Kristen, di mana teman-teman Kristen ini meyakini bahwa yang disalib adalah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Bagi Muslim, Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa tidak mati, Nabi Isa belum mati, belum meninggal. Beliau sedang ditempatkan di langit oleh Allah Azza wa Jalla, dan nanti kalau sudah tiba waktunya akan turun kembali ke bumi untuk menunaikan tugas terakhirnya sebagai seorang Nabi Isa. Teman-teman yang Allah muliakan, itu poin terkait dengan Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi perlu saya sampaikan di awal untuk mempertegas bahwa akidah Muslim, akidahnya orang Islam meyakini akan kehadiran Nabi Isa, tapi sebatas sebagai seorang nabi, dan ketiadaan Nabi Isa bagian dari rencana Allah Azza wa Jalla untuk rencana yang lebih besar di akhir zaman nanti. Wallahu a'lam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kaitan dengan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Romawi. Ini bangsa Romawi, bangsa yang telah menguasai Yerusalem pasca ditinggalkannya oleh bangsa Yunani atau Cyrus atau Alexander the Great. Setelah Alexander the Great tidak ada, Cyrus pun tidak ada, kemudian bangsa Romawi menguasai dan menjajah Yerusalem atau kalangan Bani Israel. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di slide berikutnya ada beberapa penjelasan berkaitan dengan proses penjajahan ya yang terjadi yang dialami oleh kalangan Bani Israel. Misalkan di tahun 586, sebagaimana pernah saya sampaikan, bahwa Yerusalem dijajah oleh bangsa Babilonia. Di situ ada Raja Nebukadnezar, sampai Bani Israel ini harus terusir dari Yerusalem. Di penjelasan materi sebelumnya, sepertiga dibawa ke Babilonia, sepertiganya dibantai, dan sepertiganya dibiarkan hidup. Tapi yang sepertiga yang dibiarkan hidup ini terdiri dari kalangan Bani Israel yang sudah sepuh-sepuh dan anak-anak, sehingga ya tidak punya kekuatan lah untuk bisa diperhitungkan. Kemudian di tahun 536 sampai 513 sebelum Masehi, itu Bani Israel come back to Yerusalem. Jadi dari Babilonia balik lagi ke Yerusalem, itu kemudian membangun kembali kota Yerusalem. Jadi yang sepertiga yang dulu terusir sampai dibawa ke Babilonia, itu mereka diizinkan pulang kembali. Dalam beberapa riwayat disebutkan sampai 3 gelombang kembalinya Bani Israel dari Babilonia. Di antaranya termasuk yang yang kembali itu gelombang keduanya, kalau tidak salah itu oleh Nabi Uzair. Nabi Uzair alaihissalam itu gelombang keduanya. Jadi membawa Bani Israel kembali dari Babilonia, kembali ke kota Yerusalem. Kalau dalam Bible itu pembahasannya di Ezra ya. Di dalam Bible ada pembahasan tentang Ezra, ada kitab Ezra. Nanti mungkin bisa di cross check ya oleh teman-teman. Ya Ezra itu kalau bahasa kita ya jadinya Uzair. Kalau bahasa Babilonia jadinya Ezra, kalau kita Uzair. Teman-teman yang Allah muliakan, sampai nanti di tahun 20 sebelum Masehi, Raja Herodes itu merenovasi Baitul Maqdis. Beliau juga seorang raja yang non Bani Israel, tetapi punya kepedulian terhadap Bani Israel. Sampai akhirnya nanti tahun 64 Masehi, 64 Masehi artinya sudah lewat dari Masehi, artinya sudah Nabi Isa sudah diangkat begitu. Muncul penindasan dari kalangan nego ya. Kemudian terbunuhnya Petrus dan Paulus. Paulus ini tokoh antikristus yang bertaubat, kemudian menjadi sosok yang paling penting di dalam merekonstruksi ajaran Nabi Isa alaihissalam.
bukan merekonstruksi, mendekonstruksi. Jadi Paulus ini antikristus. Dia dalam bahasa Bible itu dihukumi sebagai antikristus. Mungkin kalau bahasa kita anti-Islam lah begitu. Islamfobia. Paulus ini Islamfobianya di zaman Nabi Isa alaihissalam. Tapi kemudian bertaubat. Dia bertaubat. Dalam tanda petik ya bertaubat. Ya kalau dalam pandangan saya pribadi nih, mohon maaf sebenarnya kepada teman-teman yang Kristen, Paulus ini hadir sebagai orang yang justru bukan merekonstruksi ajaran Nabi Isa atau memperbaiki ajaran Nabi Isa atau melestarikan ajaran Nabi Isa. Justru hadirnya Paulus malah mendekonstruksi sampai ke mereduksi ya, merusak, menghancurkan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dengan kamuflase tadinya antikristus menjadi Kristus sejati. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Bahkan beberapa pakar ulama ya, baik itu di luar negeri maupun di Indonesia, menyampaikan bahwa Paulus dengan Abdullah bin Sabah itu punya kemiripan. Kalau Paulus itu merubah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa menjadi agama Nasrani yang sekarang, gitu. Abdullah bin Sabah mengubah ajaran agama Islam Nabi Muhammad menjadi Syiah hari ini. Kalau Paulus berhasil, Abdullah bin Sabah setengah-setengah. Nggak terlalu berhasil. Tapi ini masuk di kalangan para ulama sebagai celah distorsi yang terjadi di tengah-tengah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa, hadirnya yakni Paulus atau Saulus, antara Paulus atau Saulus. Allahu a'lam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, di slide berikutnya dijelaskan di tahun 70 sebelum Masehi, 70 Masehi, itu Yerusalem kembali dihancurkan oleh Titus, seorang jenderal dari bangsa Romawi. Beliau datang ke Yerusalem, kemudian menjarah semua yang ada di Yerusalem. Ini gambar yang saya download. Gambar ini menunjukkan tentang penjarahan yang dilakukan oleh bangsa Romawi terhadap Bani Israel yang ada di Yerusalem. Jadi setelah kembali ke Babilonia, terus selang beberapa lama kedatangan bangsa Romawi, sampai terjadi distorsi yang dilakukan oleh Paulus nantinya itu. Kemudian di tahun 70-nya ya dihancurkan oleh bangsa Romawi dengan Jenderal Titus. Dihancurkan dan dijarah. Jadi ini kalau lihat tintasannya, memang Bani Israel itu betul-betul dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Artinya mereka tidak lepas dari penjajahan. Ini Masya Allah ya. Jadi bentuk hukuman sebagaimana yang saya pernah sampaikan. Jadi Nabi Armia atau Yeremia pernah menyampaikan bahwa ketika orang-orang Bani Israel meninggalkan syariat agamanya, meninggalkan Islam sebagai pedomannya, maka akan dikuasakan kepada bangsa Bani Israel, bangsa-bangsa yang menjajah, yang punya rasa haus akan darah, tidak punya rasa belas kasih, kejam luar biasa, sadis luar biasa, dan itu akan dikuasakan kepada Bani Israel. Dimulai dengan Raja Nebukadnezarnya, atau sebelumnya ada bangsa Assyria, kemudian Raja Nebukadnezar, dan seterusnya pun ya tidak lepas dari penjajahan demi penjajahan. Jadi ya catatannya, kenapa Bani Israel tidak pernah berhenti dijajah? Ya jawabannya karena Bani Israel tidak pernah berhenti meninggalkan syariat agama Islam yang dibawa oleh para nabi. Allah. Baik teman-teman yang Allah muliakan, di slide berikutnya ini menambahkan penjelasan sebetulnya bahwa tahun 90 Masehinya penindasan dilakukan oleh Domitianus. Ini tidak saya jelaskan, nanti mungkin teman-teman bisa searching di Atlas Agama-Agama yang ditulis oleh Syekh Syami bin Abdullah Al-Maghrib, yang edisi penerbit Al-Mahira ya, dijelaskan di sana. Jadi nanti mungkin bisa dicari lebih lanjut terkait dengan penjelasan detail. Kemudian di tahun 106 Masehi, penindasan Trajan, penghancuran gereja dan pembangkaran Injil. Teman-teman yang Allah muliakan, kehadiran Paulus ini sekali lagi tadi ya, itu memberikan pengaruh besar terhadap ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Sampai ya suasananya, isinya gitu. Itu ya seperti Kristen hari ini. Ini mohon maaf sebelumnya. Jadi
kehadiran Paulus ya cukup punya peranan besar dalam membuat ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa tereduksi. Dan apa yang beliau lakukan berhasil. Sampai muncullah banyak Injil yang secara umum, Bapak Ibu yang Allah muliakan, teman-teman yang Allah muliakan, isi Injil tersebut sudah keluar dari orisinalitas yang kemudian telah diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga ya peluang besar sekali isinya sudah sangat jauh menyimpang. Allahu a'lam. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, di tahun 135 Masehi, Kaisar Adrianus itu melenyapkan simbol-simbol kota Yerusalem, termasuk Haikal Sulaimannya, itu semuanya dibongkar, dihancurkan, di bumi hanguskan, dibakar. Itu tahun 135 Masehi oleh Kaisar Adrianus. Kemudian setelah hancur Haikal Sulaiman, hancur kota Yerusalem, oleh Kaisar ini dibangunlah sebuah kuil Dewa Yupiter. Kuil Dewa Yupiter dibangun, dan kuil tersebut menjadi tempat aktivitas ibadahnya orang-orang Romawi, orang-orang penjajah ya saat itu yang hadir, itu beribadah, kemudian menjadi tempat penting lah di kalangan di kota Yerusalem, sehingga banyak mempengaruhi kalangan Bani Israel. Karena penjajah pada akhirnya selalu menjadi kekuatan yang superpower, sehingga yang terjajah akan mengadopsi apa yang menjadi kebiasaan, budaya, aktivitas, tradisi para penjajah. Karena menganggap bahwa penjajah itu superpower. Dan ini berlaku, makanya seorang syekh dari Timur Tengah itu, Syekh Al-Mawardi, atau Abul A'la Maududi, di Syekh Abul A'la Al-Maududi, beliau menyampaikan bahwa ada bentuk orang-orang yang terjajah tidak secara fisik, tapi secara mental, di mana para orang-orang yang terjajah ini secara mental, dia akan menganggap bangsa lain lebih superpower, dia akan menganggap bahwa bangsa yang lain lebih hebat, bangsa yang lain lebih ajaib, sehingga akan mengadopsi bangsa yang dianggap hebat ini oleh orang-orang yang secara mental terjajah. Dan ini tidak harus menghadirkan penjajahnya di negeri tersebut. Bisa jadi orang yang dianggap besar itu, atau bangsa yang dianggap besar itu, jauh dari negaranya. Tapi ya karena menganggap sebagai bangsa yang superpower, bangsa yang hebat, akhirnya mengadopsi kebiasaan mereka, mengadopsi apa yang menjadi tradisi kebiasaan mereka. Jadinya bangsa-bangsa yang terjajah itu dalam bahasa praktisnya, itu seperti follower. Seperti follower bangsa-bangsa besar yang sudah kehilangan jati dirinya, dia mengadopsi jati dari orang lain. Nah, itu terjajah secara mental. Itu menurut Abul A'la Al-Maududi. Nah, konteks Bani Israel saat itu ya sama. Ditambah lagi penjajahnya hadir di Yerusalem. Yang kedua, mereka sudah terjajah secara mental, di mana mereka begitu mengagumi bangsa Romawi, mengagumi bangsa Yunani, sampai mengadopsi kebiasaan mereka, mengadopsi apa yang menjadi habit mereka, dan kehilangan jati dirinya sebagai seorang Bani Israel, sebagai seorang Muslim. Bahkan misalkan teman-teman yang Allah muliakan, ketika zaman kekuasaan Alexander the Great atau orang-orang Yunani, itu Bani Israel suka ikut olimpiade. Itu suka ikut olimpiade. Kalau banyak cerita, saya rasa ini tidak hanya dari saya, bahwa olimpiade itu dilakukan dalam keadaan telanjang bulat. Itu olimpiade. Di antaranya kegiatan olimpiade dilakukan dalam keadaan telanjang bulat. Itu orang-orang Bani Israel itu sangat antusias mengikuti olimpiade, tetapi mereka punya rasa malu yang luar biasa. Kenapa kok Bani Israel malu? Karena orang-orang Bani Israel disunat, sedangkan orang-orang Yunani tidak disunat. Dan ini menjadi sifat pemalu lah gitu ya. Jadi rasa malu, bahasa kerennya itu. Ya introvert lah begitu. Jadi tertutup, pemalu, sehingga mereka pada akhirnya memutuskan untuk tidak lagi dikhitan. Banyak kalangan Bani Israel yang kemudian tidak mau dikhitan gara-gara malu ketika akan mengikuti olimpiade yang dilakukan oleh Yunani. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini di antara bentuk terjajahnya secara mental orang-orang Bani Israel di zaman dahulu. Mereka sombong di satu sisi, tetapi dalam praktisnya mereka justru mengagumi bangsa yang lain dan terpengaruh oleh bangsa yang lain,
sampai kehilangan jati diri, kehilangan agama, kehilangan keyakinan, kehilangan pedoman. Itu kalangan Bani Israel. Allah a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena sudah berdiri di Syam atau di Yerusalem kuil dewa Jupiter, taruhlah di tahun 135-an begitu. Kemudian Amr bin Luhai, ini hubungannya ini saya rasa perlu saya sampaikan lebih detail ya. Amr bin Luhai yang pernah saya sampaikan di awal-awal pembahasan tentang Nabi Muhammad SAW atau tentang ajaran agama Ibrahim, saya sampaikan juga bahwa Amr bin Luhai ini adalah tokoh dari kalangan Bani Khuza'ah, sebagaimana umumnya orang-orang Mekah selalu melakukan rihlah perjalanan, kalau musim panas ke Syam, kalau musim dingin ke Yaman. Qadarullah di tahun 140 Masehi, Amr bin Luhai melakukan perjalanan ke Syam. Tahun 140 Masehi melakukan perjalanan ke Syam. Dan beliau bertemu dengan kondisi Yerusalem yang berubah 180 derajat. Yang tadinya ada Haikal Sulaiman, yang tadinya ada Muslim dari kalangan Bani Israel, yang tadinya masih ada orang-orang yang komitmen lah, walaupun secara mayoritas sudah banyak perubahan, tapi ada beberapa orang yang masih komitmen, dan itu masih bertemu dengan Amr bin Luhai. Tapi ternyata di setelah 140 Masehi ini yang dilihat adalah kuil dewa Jupiter, orang-orang Romawi, kemudian orang-orang Bani Israel yang sudah kehilangan jati dirinya, sudah banyak berhala di kota Yerusalem, sehingga kata Amr bin Luhai, perubahan drastis ini bagi kalangan Yerusalem atau bagi kalangan Bani Israel. Diskusi dilanjut oleh seorang Amr bin Luhai. Ketika diskusi dengan orang-orang yang menyembah berhala, kata Amr bin Luhai, kenapa kok nyembah berhala ini? Maka dijawab oleh orang-orang Bani Israel, termasuk orang-orang Yerusalem secara umum, ini bagian dari upaya kami untuk mendekati Tuhan, mendekati Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka lebih nyaman ketika ketemu dengan sesuatu yang konkret. Patung itu sesuatu yang konkret. Dan mereka merasa nyaman dengan hal itu, sehingga doa mereka lebih khusyuk, munajat mereka lebih khusyuk, doa lebih diijabah, doanya lebih cepat diijabah. Dan bagi orang-orang Yerusalem, kedatangan dewa-dewa Zeus, dewa-dewa orang-orang Yunani atau orang-orang Romawi, itu tidak terlalu aneh. Karena memang secara psikologis, orang-orang Bani Israel sudah terbiasa melihat berhala, bahkan mereka pun punya kecenderungan menyembah berhala. Mungkin kalau teman-teman ingat kembali kisah Nabi Musa alaihi salam, di mana ditinggalkan oleh Nabi Musa Bani Israel, kemudian pulang-pulang dari tempat munajatnya Nabi Musa ini selama 40 malam itu, pulang-pulang Bani Israel sudah nyembah anak sapi, yang dikenal dengan anak sapi Samiri. Jadi ya bagi kalangan Bani Israel memang sudah biasa gitu, menyembah berhala atau tidak lagi menganggap perkara yang aneh dalam kaitannya menyembah berhala. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Amr bin Luhai terinspirasi oleh orang-orang Bani Israel, oleh orang-orang Romawi, akhirnya beliau membawa berhala ke kota Mekah. Berhala yang dibawa adalah berhala Hubal namanya. Dan inilah yang kemudian menjadi sejarah awal mulanya berhala ada di kota Mekah, atau awal mulanya kemusyrikan ada di kota Mekah. Teman-teman yang Allah muliakan, makanya saya kasih blot warna orange ini, bahwa negara maju selalu berhasil mempengaruhi negara-negara kecil dalam aspek budaya, dalam aspek tradisi, dalam aspek keyakinan, atau mungkin ya dalam aspek agama, ekonomi, politik, semuanya dipengaruhi oleh negara-negara yang maju. Dulu pun sama, Bani Israel sebagai negara atau bangsa yang terjajah, akhirnya kehilangan jati diri karena melihat bangsa-bangsa penjajah sebagai bangsa-bangsa yang superpower, hebat, luar biasa. Sayangnya mereka berkeyakinan bukan Muslim, sehingga Bani Israel kehilangan keislamannya, kehilangan jati dirinya, kehilangan tradisi, kebiasaan, budaya yang telah diwariskan oleh Nabi Musa dan juga oleh Nabi Isa, juga oleh nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman yang Allah muliakan, itu poin di slide berikutnya. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah momen mulainya berubahnya kota Yerusalem menjadi banyak orang-orang Romawi di sana, kemudian orang-orang Romawi sangat tidak suka dengan namanya ajaran tauhid, sehingga siapapun yang punya keyakinan tauhid itu pasti diburu dan pasti akan diperlakukan secara diskriminasi.
Itu yang dilakukan oleh orang-orang Romawi. Karena orang-orang Romawi tahu bahwa ajaran tauhid itu tidak bisa dimix dengan ajaran Romawi. Ajaran tauhid tidak bisa dicampur, tidak bisa dioplos dengan kebiasaan bangsa Romawi yang penyembah pagan atau penyembah berhala. Jadi mau tidak mau, orang-orang yang komitmen dengan ajaran tauhid, ya kalau tidak dibujuk dengan harta, ya ujung-ujungnya diintimidasi, diperlakukan secara diskriminasi. Ya ujungnya sampai pada dibunuh. Sampai muncullah di tahun 249 Masehi. Di 135 itu sudah ada kuil dewa Jupiter. Di tahun 249 Masehi, teman-teman yang Allah muliakan, ada seorang raja namanya Dikianus. Raja Dikianus ini raja Romawi, terkenal di tahun 249 ini sebagai raja yang hebat, raja yang luar biasa, raja yang paling tidak suka dengan ajaran tauhid, dan beliau seorang penyembah berhala. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai ada keputusan bahwa siapapun yang punya keyakinan ajaran tauhid, ya ujung-ujungnya akan dibunuh. Itu kata Raja Dikianus. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di Romawi ini, dalam struktur Romawi ini, yang rajanya Dikianus, kan yang namanya kepemimpinan atau kekuasaan yang di situ ada ada bangsa Bani Israel yang terjajah dan ada orang-orang Romawi sebagai penjajah, itu hanya melibatkan kedua bangsa ini dalam struktur kerajaan. Ada Romawinya, ada juga Bani Israel. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ada orang-orang Bani Israel yang akhirnya mempengaruhi sebagian dari bangsa Romawi. Jadi karena akulturasi ini, Bani Israel terpengaruhi oleh bangsa Romawi, orang Romawi terpengaruhi oleh Bani Israel. Dan saya rasa itu umum ya. Di Indonesia juga banyak lah. Orang Belanda terpengaruhi oleh pribumi atau pribumi yang dipengaruhi oleh Belanda. Sehingga yang pribumi yang dipengaruhi oleh Belanda jadi centeng-centeng Belanda, Belanda yang dipengaruhi oleh pribumi jadi pembela kemerdekaan. Nah, itu ceritanya saya rasa cukup banyak di Indonesia. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kembali ke poin ini. Di dalam pemerintahan Romawi tersebut ada 7 orang pemuda. Sebetulnya banyak, hanya ini yang paling punya peranan 7 orang pemuda. Maksudnya yang Muslim dalam struktur Romawi itu banyak, tidak hanya 7 orang pemuda saja, tapi yang 7 orang pemuda inilah yang kemudian dikenal oleh literatur Quran sebagai Ashabul Kahfi. Kenapa? Karena mereka punya gerakan untuk menolak bentuk intimidasi, menolak bentuk diskriminasi dengan cara menjauhkan diri dari kekuasaan atau kerajaan Romawi, kemudian mempertahankan akidah mereka, menjaga akidah mereka dengan cara menyelamatkan hidup mereka atau menyelamatkan diri mereka. 7 pemuda ini akhirnya memutuskan untuk pergi, untuk berhijrah, meninggalkan kerajaan Romawi, hijrah meninggalkan Raja Dikianus. Jadi untuk menjaga iman, karena iman itu adanya dalam hati orang yang masih hidup, maka mau tidak mau untuk menjaga iman ya harus menjaga kehidupannya. Maka nanti tidak boleh ada konteks syariat agama, terutama dalam agama Islam, yang itu bisa merusak kehidupan seseorang. Kalau ada syariat agama yang kemudian merusak kehidupan seseorang, maka syariat itu harus ditahan dulu, di-stop dulu. Jika syariat ini merusak kehidupan seseorang. Kenapa? Karena justru yang namanya syariat harus bisa menjaga hidup seseorang. Makanya karena kaitannya dengan keimanan, dan iman ini adanya pada hati orang yang masih hidup, maka untuk menjaga iman, mereka harus menjaga kehidupan mereka, supaya mereka tidak terbunuh atau tidak dibunuh oleh Dikianus, kurang lebih begitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, 7 orang pemuda ini tidak didetailkan siapa-siapanya oleh Al-Quran. Di Al-Quran karena bukan kitab sejarah, jadi tidak detail itu 7 orang pemuda ini siapa saja. Tidak dijelaskan secara detail. Bahkan dalam Al-Quran ada yang bilang itu pemudanya itu bukan 7 tapi 5 orang. Yang ke-6-nya pemudanya 6 orang, yang ke-7-nya anjing. Pemudanya 5 orang, yang ke-6-nya anjing. Itu ada beberapa pendapat. Itu disampaikan dalam Al-Quran. Disampaikan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak menyebutkan detail person to person siapa yang menjadi penghuni kahfi, penghuni gua itu. Tidak dijelaskan secara detail. Karena memang Quran bukan kitab sejarah. Ini saya dapatkan ya versi Injil akhirnya. Nah, ini versi Injil. Jadi ada 7 orang pemuda, dari mulai Max Salmena sampai ke atau Maximianus atau ke Martinus
Kastunus dan seterusnya, sampai ke Kitmir, anjing yang kemudian menjaga ketujuh orang pemuda tersebut. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, poinnya adalah ketika bangsa Romawi menguasai Yerusalem, menjajah Yerusalem, bahkan sudah terjadi akulturasi agama antara Romawi dengan Bani Israel. Bani Israel telah kehilangan jati dirinya, telah kehilangan ajaran agama Islamnya, masih ada di tengah-tengah kondisi yang kacau tersebut, masih ada orang-orang yang komitmen dengan agama Islam. Masih ada. Di antaranya 7 orang pemuda yang masuk kategori Ashabul Kahfi. Jadi ini beberapa orang yang dikecualikan. Walaupun akulturasi sudah semakin parah, Injil sudah katakanlah banyak berubah, kemudian Bani Israel kehilangan jati diri, kemudian kehilangan ajaran Islamnya, masih ada orang-orang yang komitmen dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Di antaranya Ashabul Kahfi. Di antaranya Ashabul Kahfi. Jadi kalau bagi kita yang Muslim, Ashabul Kahfi adalah orang-orang Muslim yang masih komitmen dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Masih komitmen. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, disebutkan oleh Al-Quran, Ashabul Kahfi ini tidur selama 300 tahun. Kalau pakai hitungan Syamsiah, hitungan Masehi. Kalau pakai hitungan Komariah itu 309 tahun. Kalau teman-teman cek, jumlah 1 tahun itu, jumlah hari dalam 1 tahun untuk kalender Masehi itu 365. 365. Kalau pakai kalender Hijriah, itu 1 tahun itu 354 hari. 365 sama 354, berarti selisih 11 hari per tahun. Selisih 11 hari per tahun. Jadi kalau 300 tahun, jatuhnya, selisihnya dihitung jadinya 9 tahun. Selisih dihitung, selisih antara tahun Masehi dengan tahun Komariah, selisihnya sekitar 11 hari. Kalau dihitung 300 tahun ya tinggal selisihnya 9 tahun. Makanya ini hitungannya 300 tahun kalau hitungan Masehi, 309 tahun kalau hitungan Komariah. Allahu a'lam. Ini nanti teman-teman bisa buka mungkin literatur surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi ini ada 4 fitnah. 1 fitnah iman, yakni Ashabul Kahfi. Fitnah ilmu tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Fitnah harta, seorang sahabat, 2 orang sahabat yang punya kebun, masing-masing punya kebun, yang satu kebunnya bagus dan kaya raya, yang satu miskin. Kemudian karena orang ini punya harta banyak dan dia kena fitnah, dan dia sombong gara-gara harta, akhirnya hartanya atau tanahnya atau kebunnya dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, fitnah kekuasaan yang kisahnya diwakili oleh Zulkarnain. Itu dalam surat Al-Kahfi. Jadi isi surat Al-Kahfi itu 4 fitnah. Fitnah iman, fitnah ilmu, fitnah harta, dan fitnah kekuasaan. Itu total isi surat Al-Kahfi. Ini kalau yang sudah biasa rutinan baca malam Jumat, bisa mungkin dibuka terjemahnya dan dicari 4 kisah ini. Kisah iman, ilmu, harta, dan kekuasaan. Allah a'lam. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, jadi Ashabul Kahfi sekali lagi menegaskan tentang masih ada orang-orang yang komitmen terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, dan mereka bertauhid, mereka beriman, mereka muslim. Mereka muslim, mengikuti ajaran agamanya Nabi Isa alaihi salam. Teman-teman yang Allah muliakan, di slide berikutnya ada sosok. Sosok. Kalau tadi kan Ashabul Kahfi 7 orang. Kalau ini sosok ini namanya Abdullah bin Arius. Jadi kalau Ashabul Kahfi itu 249, Raja Dikianusnya, kejadiannya berbarengan dengan Abdullah bin Arius. Cuman kalau 250 lah ya, Ashabul Kahfi itu 250, tambah 300 tahun, berarti 549. Jadi ketika mereka bangun, itu tahunnya tahun 549 Masehi. Itu Ashabul Kahfi bangun dari tidur panjangnya. Kalau hitungan Masehi, kalau 250 Masehi, ya biar gampang hitung aja, tambah 300 berarti 550 Masehi. Itu bangkit dari tidurnya Ashabul Kahfi. Jadi ini berapa tahun lagi? 21 tahun lagi, 21 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir.
Itu ya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kembali ke Abdullah bin Aryus. Sosok ini, kalau versi Bible, teman-teman, itu sangat kontroversi. Kenapa? Karena dalam versi, bukan versi Bible ya, dalam versi kalangan Kristen, saya ulang, menurut versi kalangan Kristen, Arius adalah pemahaman yang menyimpang dari ajaran Yesus dan tidak dianggap sebagai ajaran yang benar. Itu menurut kalangan Kristen. Menurut kita yang Muslim, justru sebaliknya. Ajaran yang dibawa oleh Arius adalah ajaran yang masih komit dengan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Justru yang memusuhi Arius, yang menolak ajaran Arius, merekalah yang terjebak dengan distorsi. Itu versi Muslim. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Arius ini orang Alexandria, orang Mesir. Beliau ini orang yang komit dengan kenabian Nabi Isa alaihi salam dan menolak keilahian Nabi Isa alaihi salam. Bagi Arius, Isa hanyalah seorang nabi yang diciptakan. Jadi ini sama dengan apa yang kita yakini hari ini, bahwa Nabi Isa alaihi salam hanyalah seorang nabi yang diciptakan. Tidak lebih dari itu. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 59, penciptaan Nabi Isa dengan Nabi Adam ya sama saja. Kalau kemudian, mohon maaf sekali lagi, kalau kemudian gara-gara Nabi Isa tidak punya bapak, lahir tanpa seorang bapak, hanya seorang ibu saja, kemudian Nabi Isa menjadi seorang anak Tuhan gara-gara itu, tentunya Nabi Adam alaihissalam jauh lebih berhak, kan begitu. Kenapa? Karena Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tentu jauh lebih berhak disebut sebagai anak Tuhan, gitulah kurang lebih. Makanya penciptaan Adam dan Isa ya sama saja. Kalau meyakini Isa anak Tuhan, bagaimana dengan Nabi Adam alaihissalam? Nah, intinya bahwa Nabi Isa seorang nabi saja, bukan seorang Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan perwujudan Tuhan. Nabi Isa diciptakan oleh Allah sebagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Isa, sebagaimana umat manusia secara umum. Allah. Baik teman-teman yang Allah muliakan, ajaran Arius ini kalau kita cek lebih lanjut, itu banyak juga diyakini oleh oleh orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak. Jadi ajaran Arius ini tetap ada sampai zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking komitmennya pengikut Abdullah bin Arius, mereka tetap menjaga ajaran Nabi Isa. Yang tidak ada keilahian pada Nabi Isa, dia seorang nabi biasa, dia punya keutamaan, tapi tetap sebagai seorang hamba. Seutama apapun Isa, dia tetap seorang hamba. Itu kan inti ajaran dari Arius. Ya mirip-mirip dengan agama Islam kita lah, Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang yang masih mengikuti ajaran Arius itu masih ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Raja Najasyi. Kita kenal bahwa Raja Najasyi adalah seorang Nasrani. Tapi Nasraninya bukan Nasrani Romawi. Bukan Nasrani Trinitas. Nasrani yang diyakini oleh Raja Najasyi adalah Nasraninya Arius. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Ja'far bin Abi Thalib dan juga rombongan yang hijrah ke Habsyah, sekitar 12 orang itu hijrah ke Habsyah, kemudian ada dialog dengan Raja Najasyi, kemudian oleh Ja'far bin Abi Thalib dibacakan surat Maryam. Di hadapannya Raja Najasyi, maka Raja Najasyi langsung bilang, akidah antum dengan saya sama, kaitannya dengan seorang Isa. Kenapa kok bisa sama? Padahal kan ahlul kitab saat itu Trinitas. Faktanya tidak semua ahlul kitab di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penganut Trinitas. Ada di kalangan mereka yang masih komit dengan tauhid. Di antaranya Raja Najasyi. Jadi Nasraninya bukan Nasrani Trinitas. Nanti mungkin kita akan diskusikan sejak kapan Nasrani Trinitas muncul. Nah, itu di materi kita. Insya Allah nanti pasca ini kita bahas tentang
puncak distorsi yang dilakukan oleh Romawi, yang dilakukan juga oleh Bani Israel terkait dengan ajaran agama Islamnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Raja Najasyi seorang Nasrani, tapi Nasraninya adalah Nasrani pengikut Arius atau Abdullah bin Arius. Yang kedua Kaisar Heraklius, teman-teman. Jadi Kaisar Herakliusnya, penguasa Romawinya justru mengikuti Arius. Memang para menteri, para punggawanya Heraklius memang rata-rata mengikuti Trinitas. Tapi seorang Herakliusnya, dia seorang bertauhid. Dia meyakini apa yang diyakini oleh Raja Najasyi sama. Terus kenapa Heraklius tidak berani menerima Islam? Secara hati Heraklius menerima Islam. Dia akui Islam. Dia akui Muhammad sebagai nabi. Karena literatur Injil orang-orang Arius tetap menyebutkan demikian, dan itu ajaran yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi Heraklius termasuk yang percaya tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa tidak bersyahadat? Nah, ini kan ceritanya masyhur ini. Heraklius takut kehilangan jabatan. Kan ketika dapat surat itu, Heraklius mancing kata Heraklius. Ini roman-romannya surat dari Muhammad ini, Sallallahu Alaihi Wasallam, ajakan yang benar. Kayaknya sih saya akan ikut apa yang telah diajak atau yang telah disebutkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suasana Kaisar Romawi itu hiruk pikuk. Para senator semuanya ramai. Semuanya komentar, hiruk pikuk rame lah. Gitu. Mungkin suara teriakan atau ketidaksetujuan dan macam-macam keluar semua. Akhirnya kata Heraklius, bentar. Tenang. Saya cuma ngetes kalian saja. Ternyata kalian komit dengan agama kalian. Saya cuma tadi ngetes doang kok, nggak beneran. Mungkin kalau sekarang, tapi bohong gitu ya. Saya rasa itu Heraklius. Jadi Heraklius menyampaikan penerimaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Lihat responnya ternyata tidak menyenangkan. Responnya justru malah mengkhawatirkan seorang Heraklius. Akhirnya beliau mengurungkan niatnya untuk menjadi seorang Muslim. Tapi Heraklius tidak mencela Nabi Muhammad. Beda dengan Kaisar atau Kisra Persia. Itu nanti ada perbedaan sikap. Nanti mungkin teman-teman bisa buka literatur terkait dengan surat-surat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ke beberapa raja, baik Mesir, Persia maupun Romawi. Itu dikirim surat oleh Nabi Muhammad ketika masa pasca perjanjian Hudaibiyah. Jadi setelah perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad memaksimalkan ngirim surat ke beberapa raja, ke beberapa kaisar, di antaranya adalah Heraklius, dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Allah a'lam. Kemudian tokoh yang masih mengikuti Arius adalah pendeta Buhaira yang bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad ke Syam. Yang saat itu usia Nabi Muhammad masih 12 tahun. Nah, itu pendeta Buhaira yang ketemu dengan Abu Thalib, ketemu dengan Nabi Muhammad. Kemudian kata si pendeta kepada pamannya Nabi Muhammad, kepada Abu Thalib, kalau bisa sekarang bawa balik. Jangan lama-lama di Yerusalem. Khawatir orang-orang Yahudi tahu dan membunuh ponakan antum. Bawa balik buru-buru. Itu kata pendeta Buhaira. Dan pendeta Buhaira masih komit dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam dan apa yang dibawa oleh Arius. Kemudian guru-gurunya Salman Al-Farisi. Guru-gurunya Salman Al-Farisi pun sama. Masih komit dengan ajaran Tauhid. Kalau teman-teman ingin buka literaturnya, silakan cek kisah Salman Al-Farisi ketika memeluk agama Islam. Itu kan perjalanannya panjang. Sangat panjang. Berliku-liku. Nah itu pendeta yang ditemui oleh Salman Al-Farisi rata-rata, walaupun ada satu orang yang tidak masuk pengikut Arius, ya satu orang, itu pendeta yang pertama kali ditemui oleh oleh Salman Al-Farisi. Ketika di Syria, Salman Al-Farisi ketemu seorang pendeta pertama di Syria, pendeta ini jahat. Nah, pendeta yang keduanya baik dan mengikuti ajaran Tauhid. Kemudian pindah ke Irak, sama ketemu dengan pendeta yang bertauhid. Pergi lagi ke Aljazair, juga sama pendeta yang bertauhid. Itu guru-gurunya Salman Al-Farisi mengikuti Nasraninya Arius. Kemudian Waraqah bin Naufal juga sama mengikuti Nasraninya Arius. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Waraqah bin Naufal masuk surga. Tapi bukan sebagai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk surga sebagai pengikut Nabi Isa yang masih komitmen dengan agama Nabi
Isa, yakni tauhid. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, Waraqah bin Naufal, kemudian Zaid bin Amr, mereka semua dakhalal jannah. Allah a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, ini diantara isi surat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Heraklius. Kata Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salamun ala manit taba'al huda." Keselamatan atas orang-orang yang mengikuti hidayah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Aslim taslam." Kata Nabi, "Berislamlah kamu, maka kamu selamat." Ini kepada Heraklius. Jadi ajakan kepada Heraklius supaya masuk Islam. Kemudian kalau tidak mau masuk Islam, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kamu akan mendapatkan dosanya para pengikut Arius. Itu disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Heraklius. Jadi Nabi Muhammad menyebut nama Arius atau orang-orang yang mengikuti Arius. Jadi Nabi Muhammad punya informasi terkait dengan Arius. Artinya orang-orang yang masih komitmen dengan agamanya Nabi Isa alaihissalam. yakni ajaran agama yang dibawa oleh Abdullah bin Arius atau dikenal dengan Arianisme. Kalau dalam bahasa orang-orang Kristen dikenal dengan nama Arianisme. Teman-teman yang Allah muliakan, di slide berikutnya ini poin ini menegaskan tentang masih ada orang-orang yang komit dengan agama Nabi Isa alaihissalam. Kalau tadi Ashabul Kahfi, yang sekarang Arius. Mereka adalah orang-orang yang komit dengan agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Sekalipun rata-rata umumnya Bani Israel terjebak dengan distorsi tadi. Akulturasi dengan bangsa Romawi, pertukaran, percampuran kebudayaan, tradisi, keyakinan, agama, semua campur aduk. Tapi tetap masih ada orang-orang yang komit. Allah a'lam bishawab. Ini cerita tentang Salman Al-Farisi dan guru-guru. Jadi ceritanya panjang, tapi saya singkat. Intinya kata si pendeta kepada Salman Al-Farisi, "Wahai anakku, demi Allah, sekarang ini aku sudah tidak tahu lagi siapa yang mempunyai keyakinan seperti aku. Orang-orang yang aku kenal telah mati. Dan masyarakat pun mengganti ajaran yang benar dan meninggalkannya sebagian. Kecuali seorang yang tinggal di kota Irak atau di Mosul, yakni si Fulan. Dia masih memegang keyakinan seperti aku ini. Temuilah dia di sana." Jadi gurunya Salman, orang-orang yang komitmen dengan ajaran tauhid, sekota Syria, satu Syria, itu hanya gurunya Salman saja yang masih komit dengan ajaran tauhid. Sampai kata gurunya ini, "Saya tidak tahu ada orang yang bertauhid lagi di kota Syria atau di kota Syam. Yang saya tahu ada di kota Mosul di Irak. Kalau kamu mau ketemu, temuilah dia di sana." Sampai dari Syam harus pergi ke Irak untuk ketemu orang yang masih komit dengan ajaran tauhid la ilaha illallah dari kalangan Nabi Isa alaihissalam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini menegaskan bahwa masih tetap ada orang-orang yang komit terkait dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Teman-teman yang Allah muliakan, di slide berikutnya dijelaskan lagi oleh Al-Quran bahwa orang-orang Nasrani pengikut Arius itulah yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Al-Maidah ayat 82. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, dibanding orang Yahudi, orang Nasrani itu jauh lebih dekat dengan kaum muslimin, ajarannya. Jauh lebih akrab dan jauh lebih baik dengan kaum muslimin. Nah, Nasrani yang dimaksud adalah Arius, bukan Trinitas. Kalau Nasrani Trinitas jelas berbeda. Nggak ada dekat-dekatnya dengan agama Islam secara keyakinan atau secara akidah. Yang ada ya perbedaannya sangat mencolok. Tapi kalau Nasrani Arius, ya masih Islam, sama dengan kita, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang pengikut Arius jauh lebih dekat ajarannya dengan agama Islam, jauh lebih baik dengan umat Islam atau dengan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Konteksnya di zaman Nabi Muhammad terutama, semisal Raja Najasyi, itu kan orang yang mengikuti ajaran agama Arius, dan beliau sangat baik terhadap rombongan Muslim yang datang dari Mekah
dalam kurung umatnya Nabi Muhammad SAW, sahabatnya Nabi Muhammad, yakni Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang lain. Teman-teman yang Allah muliakan, di slide berikutnya dijelaskan kembali. Ini penderitaan kembali menimpa Bani Israel. Jadi memang tidak berhenti dari penderitaan. Tahun 284 Masehi terjadi pembantaian besar-besaran pengikut Nasrani. Ini dilakukan oleh kaisar-kaisar Romawi. Itu dibantai habis. Ajaran agama Nasrani-nya diacak-acak, gerejanya dihancurkan, Injilnya juga dirusak. Sampai kemudian muncullah Kaisar Konstantin. Beliau memberikan kebebasan kepada pemeluk agama Nasrani untuk menjalankan agamanya serta mendakwahkannya. Dan Kaisar Konstantin ini melihat kondisi Bani Israel atau agama Nasrani yang kita kenal dengan nama Nasrani, sebetulnya agama Islam. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam ini sudah mengalami banyak perpecahan dan masing-masing ribut. Makanya kata Nabi, Nasrani itu terpecah belah menjadi 72 golongan. Itu mungkin yang dimaksud. Nah, oleh Kaisar Konstantin, sebagai seorang Kaisar Romawi, beliau mengumpulkan seluruh aliran yang ada di dalam Nasrani, supaya mereka bermusyawarah, supaya mereka melakukan rekonsiliasi, supaya mereka tidak berpecah belah, tidak saling memusuhi, tidak saling musuhan. Itu dilakukan oleh Kaisar Konstantin. Maka sebagai upaya rekonsiliasi tersebut, Kaisar Konstantin memutuskan untuk mengadakan konsili. Dan konsili ini dilaksanakan di Nisea. Dikenal nanti dengan nama konsili Nisea. Itu di tahun 325 Masehi. Jadi ini upaya Kaisar Konstantin untuk menyelesaikan konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat pengikut Nabi Isa. Karena sudah banyak alirannya, banyak sektenya, banyak kelompoknya, maka oleh Kaisar Konstantin digabung supaya bermusyawarah dan memutuskan solusi yang tepat bagi semua pihak seperti apa. Dan ini senada dengan hadis Nabi SAW bahwa Nasrani itu akan terpecah belah menjadi 72 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Dan mungkin itu yang dimaksud oleh Kaisar Konstantin juga. Jadi 72 golongan ini atau berapa golongan yang saat itu ada itu dikumpulkan kemudian untuk berbicara tentang solusi keumatannya bagaimana supaya tidak jadi konflik di tengah-tengah kalangan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tahun 325 Masehi akhirnya dilakukanlah konsili Nisea. Seperti apa konsili Nisea? Di slide berikutnya, teman-teman yang Allah muliakan, konsili ini menjadi puncak distorsi. Walaupun sebelumnya sudah ada distorsi ya. Pertama yang dilakukan oleh Paulus, yang kedua konsili Yerusalem, itu juga menjadi distorsi yang dilakukan oleh Bani Israel. Kalau konsili Yerusalem itu isinya adalah kebolehan untuk tidak dikhitan. Kebolehan untuk tidak dikhitan. Dan itu berhubungan langsung dengan aktivitas olimpiade yang dilakukan oleh orang-orang Yunani. Di antaranya. Kemudian meninggalkan makan darah, daging yang mengandung darah, daging hewan yang tidak disembelih dengan benar, pencabulan dan penyembahan berhala. Saya rasa poin kedua aman. Tapi yang pertama ini, maka berbondong-bondonglah orang-orang Bani Israel tidak disunat. Atau orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Nabi Isa, yang bukan dari Bani Israel, mereka tidak mau disunat. Itu di konsili Yerusalem yang dipimpin oleh Yakobus. Baru di konsili Nisea-nya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, konsili Nisea ini dihadirkannya beberapa kelompok. Ini yang sebelah kiri itu Kaisar Konstantinus, yang sebelah kanan ini gambar atau suasana konsili Nisea. Ya muktamar lah gitu. Kumpulnya orang-orang uskup atau para pendeta untuk membahas tentang akidah, keyakinan, ajaran, Injil, dan lain-lain. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di konsili Nisea ini, saya ringkas saja,
ada dua kelompok akhirnya yang cukup bersitegang mempertahankan argumentasi mereka masing-masing. Kelompok yang pertama adalah Arius. Arius. Beliau kan masih hidup tuh, tahun 325 masih hidup, dan beliau masih ikut acara Konsili Nicea itu. Arius tetap mempertahankan akidahnya bahwa Isa itu seorang nabi, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Konsep yang dibawa oleh Arius itu ditentang oleh Anastasius. Kata Anastasius, justru sebaliknya. Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia adalah anak Tuhan. Tuhan yang ada dalam bentuk manusia, ya jawabannya adalah Yesus, itu kata Anastasius. Ini yang sebelah kanan, teman-teman yang Allah muliakan, itu gambar ada orang yang posisinya di bawah, sedang telungkup. Itu dalam versi Bible, atau dalam versi orang Kristen, mohon maaf, itu adalah Arius. Jadi Arius posisinya di pojokan, diintimidasi, dan tidak diterima pendapatnya, akidahnya, konsepsinya ditolak, bahkan dikutuk oleh orang-orang Kristen saat itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kesimpulannya Arius kalah. Arius kalah. Bahkan Injil-Injil yang dimiliki oleh kelompok Arius itu semuanya dibakar. Di slide berikutnya itu ada pembakaran Injil-Injil Arius. Ini yang sebelah kiri itu Injil-Injil Arius dibakar atas perintah konsili, hasil konsili Nicea itu. Jadi tidak ada lagi ajaran Arius dalam bentuk Injil yang tertulis, karena saat itu dibakar. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tetapi bukan berarti ajaran Arius hilang. Ini mungkin banyak faktor ya, walaupun tidak ada data yang secara detail atau konkret. Kemungkinan mungkin ada yang hafal lagi Injil Arius kemudian kembali ditulis ulang begitu, atau memang secara oral, secara verbal itu disampaikan kepada generasi to generasi oleh orang-orang yang masih komitmen dengan ajaran Arius, walaupun Injil Ariusnya sudah dibakar. Jadi nanti di Konsili Nicea itu Injil yang sesuai dengan hasil keputusan konsili akan dipertahankan, dan Injil yang bertentangan dengan hasil konsili itu akan dibakar. Apa hasil konsilinya? Credo Nicea namanya. Apa itu Credo Nicea? Credo Nicea itu imannya Nicea. Di situ dijelaskan bahwa Yesus Kristus itu dideskripsikan sebagai Allah dari Allah. Terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri. Allah adalah Yesus, Yesus adalah Allah. Itu dalam iman Nicea atau Credo Nicea. Bagi orang-orang yang menang di Konsili Nicea, Yesus Kristus itu tidak diciptakan, tapi dilahirkan. Bedanya, kalau diciptakan itu dijadikan ada dari ketiadaan, itu diciptakan namanya. Tapi kalau dilahirkan, itu mengadakan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Tuhan Bapa sudah ada, Yesus diadakan. Nah, mengadakan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada dalam kurung Bapa itu disebut dengan dilahirkan. Saya rasa ini jelas ya, salah dalam pemahaman Muslim. Kenapa? Karena dalam Islam, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Selesai, saya rasa finish. Teman-teman yang Allah muliakan, kemudian ada penjelasan tambahannya. Yesus tidak mungkin tidak ada. Yesus harus ada terus. Makanya tidak mungkin diciptakan, harus dilahirkan. Dan yang kedua, Yesus tidak mungkin berubah. Itu tambahan poin dalam Credo Nicea. Jadi ini menjadi kata kunci kenapa orang-orang Nasrani yang sekarang punya keyakinan bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Itu merupakan hasil konsili yang dilakukan oleh para uskup seluruh dunia lah katakan saat itu. Mereka melakukan musyawarah, melakukan rapat, melakukan kesepakatan, perundingan yang isinya adalah memposisikan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Padahal teman-teman yang Allah muliakan, Credo Nicea ini tidak pernah disampaikan, atau isi dari Credo Nicea ini tidak pernah disampaikan oleh Nabi Isa, tidak pernah disampaikan oleh murid-muridnya Nabi Isa,
dan tidak pernah diungkapkan atau disampaikan di awal-awal Nabi Isa diangkat ke langit. Itu enggak. Setelah beberapa puluh tahun kemudian, baru muncul yang namanya keyakinan bahwa Yesus kemungkinan besar adalah anak Tuhan. Kemudian rame karena ada banyak perbedaan pendapat, termasuk Arius yang menentang, karena kata Arius, Yesus hanya sebatas nabi. Akhirnya oleh Kaisar Konstantinus ini dikumpulkan, dimusyawarahkan, dirapatkan, dan hasil musyawarahnya ternyata yang menegaskan Yesus sebagai anak Tuhan lebih unggul, lebih menang, dan itulah yang menjadi keputusan Konsili Nisea. Sampai nanti dikenal dengan nama Credo Nisea atau iman Nisea, di mana Yesus tidak lagi disebut nabi, tapi dia adalah anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Wallahu a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, di slide berikutnya, Allah Azza wa Jalla menggariskan seperti ini ya, mengizinkan seperti ini. Tentu bukan berarti tidak punya alasan. Allah Azza wa Jalla mengizinkan konteks seperti ini karena memang saya rasa itulah bagian dari tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang dari tugas Nabi Muhammad, dan makanya ini diizinkan oleh Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nasrani Trinitas dalam kurung Credo Nisea atau iman Nisea, yang meyakini bahwa Isa adalah Tuhan, Tuhan adalah Isa, Yesus adalah Tuhan Bapa, Tuhan Bapa adalah Yesus, itu akhirnya disebarkan oleh orang-orang Romawi sendiri. Jadi orang Romawi ketemu dengan Credo Nisea, didukung oleh Bani Israel, semuanya sudah kompak, maka mereka menyebarkan ajaran Nasrani Trinitas. Teman-teman yang Allah muliakan, kenapa disebut Nasrani? Nanti ada di slide berikutnya juga dijelaskan bahwa Isa itu atau Yesus itu lebih dikenal dengan nama Yesus dari Nazaret. Nama Nazaret itu kan bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Arab jadinya Nasron. Nasron atau Nusron. Sehingga teman-teman yang Allah muliakan, Yesus dari Nazaret menjadi Yesus Nasrani. Maka nanti lebih dikenal dengan agama Nasrani. Padahal ya teman-teman yang Allah muliakan, sebetulnya agama yang dibawa oleh Nabi Isa tidak disebut Nasrani, tetap disebutnya Islam. Tapi yang dipopulerkan oleh generasi kesininya, terutama setelah penyimpangan-penyimpangan muncul di kalangan Nabi Isa, yang dikenal adalah Nasrani, bukan Islam. Bukan Islam. Ini kembali, terjadi akulturasi ajaran, budaya, dan moralitas antara Nasrani dan ajaran pagan Romawi. Kemudian penyebaran Nasrani Trinitas didukung oleh Kekaisaran Romawi. Kejayaan Romawi memberikan pengaruh besar terhadap penyebaran Nasrani Trinitas di seluruh dunia, sampai pada kondisi ritual Bani Israel semakin jauh dari nilai-nilai ajaran Islam yang telah diajarkan baik oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Musa, juga oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Bani Israel dalam kurung Yahudinya terpecah menjadi 71 golongan, dan Nasraninya terpecah belah menjadi 72 golongan. Masing-masing masuk neraka kecuali masing-masing satu. Yahudi hanya satu yang selamat, Nasrani pun hanya satu yang selamat. Teman-teman yang Allah muliakan, slide berikutnya ini berpacu dengan waktu. Jadi hanya sebagian kecil Bani Israel yang masih komitmen dengan agama Islam Nabi Isa, walaupun kecil tetap adalah. Hingga Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan Bani Israel dan umat manusia agar kembali kepada agama Islam yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Baik itu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya mengajarkan ajaran yang sama. Maka tugas Nabi Muhammad mengembalikan Bani Israel, Arab, dan seluruh umat manusia come back to Islam. Come back to Islam. Tidak semuanya masuk Islam di zaman Nabi Muhammad, maka nanti dilanjutkan tugasnya oleh Nabi Isa alaihi salam supaya mengikuti milahnya atau ajaran agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi Isa. Makanya Nabi Isa bukan bikin ajaran baru, tapi Nabi Isa hadir untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad, melanjutkan
ajaran Nabi Muhammad, menyelesaikan tugas Nabi Muhammad, yakni mengembalikan Bani Israel, umat manusia, come back to Islam. Teman-teman yang Allah muliakan, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dipastikan sebagai satu-satunya ajaran agama yang masih menjaga orisinalitas ajaran Islam para nabi terdahulu. Saya pastikan itu. Jadi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah Islam yang masih orisinal, masih orisinil, masih murni, sebagaimana ajaran nabi-nabi terdahulu. Dan yang sudah ada, baik itu dari kalangan Islam di Yahudi atau Islam di kalangan Nasrani, mohon maaf, telah mengalami distorsi dan mereka harus kembali ke pangkuan Islam, yakni Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, di slide berikutnya, saya rasa ini sebagai penutup barangkali ya, teman-teman yang Allah muliakan. Nabi Isa alaihi salam ini itu akan turun ke muka bumi sebagai penutup kisah umat manusia di dunia, karena beliau hadir sebagai tanda hari kiamat datang. Jadi kalau sudah Nabi Isa turun berarti kiamat sebentar lagi datang gitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini kisah Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Isa alaihi salam sampai Nabi Muhammad bisa mengenali siapa itu Nabi Isa alaihi salam, dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Nabi Isa itu tidak tinggi, tidak pendek, kulitnya itu putih kemerah-merahan, kayak orang habis keluar dari sauna. Kemudian memakai 2 kain yang berwarna, sejenis kayak kain ihram gitu, tapi berwarna, warnanya agak sedikit kekuning-kuningan. Kemudian dari rambutnya itu menetes air, seakan-akan menetes air, walaupun rambutnya tidak basah. Apa ya, kayak mengkilat gimana gitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi sosok Nabi Isa digambarkan bahkan dalam hadis yang lain, ketika Nabi Isa turun, itu tangan kanan Nabi Isa pegang ke sayap kirinya malaikat, dan tangan kirinya Nabi Isa pegang sayap kanannya malaikat, kemudian turun. Dan rambutnya panjang terurai, seperti meneteskan air. Meneteskan air. Ini dalam riwayat yang lain memang betulan menetes airnya, atau ini seperti meneteskan air. Itu turun Nabi Isa alaihissalam ketika mendekati akhir zaman. Dan itu oleh para ulama disepakati sebagai hadis yang sahih, dan itu menjadi nubuat Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan akhir zaman. Teman-teman yang Allah muliakan, ini tambahan sajalah sekali saya yang Nabi Isa turun di akhir zaman, jadi saya rasa tidak harus saya jelaskan. Intinya, teman-teman yang Allah muliakan, bahwa ajaran agama Yahudi, ajaran agama di kalangan Bani Israel, ajaran agama di kalangan orang-orang Yerusalem adalah agama Islam. Terjadi beberapa distorsi akibat penjajahan, entah itu oleh bangsa Babilonia, oleh bangsa Romawi, oleh bangsa Yunani, sampai muncullah akulturasi budaya, akulturasi keyakinan, akulturasi tradisi, atau akulturasi pedoman dan lain-lain sebagainya, sehingga ajaran Islamnya orang-orang Bani Israel tereduksi dan kehilangan jati dirinya, sampai akhirnya mereka mengalami proses yang kita kenal dengan Trinitas, kita kenal dengan Credo Nicea, kita kenal dengan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kita kenal dengan teologinya orang-orang Kristen yang hari ini banyak dan berkembang di seluruh dunia. Dalam pandangan Muslim, Trinitas adalah bentuk distorsi yang ada dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, yang betul adalah apa yang telah diajarkan oleh Abdullah bin Aryus berkaitan dengan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Walaupun sudah banyak yang berubah, banyak yang tereduksi, tapi masih ada sebagian kecil dari mereka yang komitmen dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Dan itu masih ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara orang-orang yang komitmen dengan ajaran agama Nabi Isa tersebut. Allah. Sampai di sini barangkali nanti kita elaborasi dalam diskusi. Sesi tanya jawab. Oke, jazakallah Ustaz Daniel. Ini sudah ada pertanyaan dan pernyataan dari Mas Wildan.
Mas Wildan mau langsung ngomong apa saya bacakan? Eh, kalau mau saya bacakan, kalau langsung silahkan diambil ya. Mungkin saya bacakan dulu. Eh, pertama Mas Wildan bilang terima kasih penjelasannya, Ustaz Daniel. Saya baru dapat ilmu hari ini yang tentang Herakles, pernah baca di buku Fathul Bari. Arisin itu terjemahan sebagai rakyat, dan hari ini paham bahwa itu seharusnya pengikut Arius ya. Yang kedua mengenai istilah Nasoron, Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa Nasrani itu istilahnya betul karena Nabi Isa pernah bertanya siapa yang mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut Nasoro itu penolong. Mohon klarifikasinya, apakah nama Nasrani lebih ke arah Nazaret atau ke bahasa Nasoro tadi. Nanti baru pertanyaan tambahannya adalah referensinya juga boleh di-share atas jawaban tersebut. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Wildan. Pertama, kaitan dengan penjelasan Arius ya, bahwa dalam Fathul Bari juga disebutkan Arius juga. Nah, ini mungkin pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya lebih cenderung kepada rakyat ya. Walaupun sebetulnya kalau bicara bahasa Arab, kalimat Arius atau Arisin itu difahami rakyat agak kurang populer kalau dari sisi bahasa Arab. Kalau dalam konteks ulama yang lain, misalkan saya baca dalam literatur yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, justru beliau lebih cenderung bahwa kalimat Arisin itu ya kelompok Arius. Sehingga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika ajakan kepada Heraklius tidak disebutkan sebagai dosa rakyat, tapi dosanya pengikut Arius kalau menolak agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi konteks Arisin kalau difahami oleh Ibnu Hajar sebagai rakyat, secara bahasa Arab kurang pas. Makanya saya lebih memilih pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa Arisin adalah kelompok Arius. Jadi itu lebih tepat, karena kalau rakyat itu ro'iyah sebetulnya. Kalimat rakyat itu kan sudah bahasa Arab. Rakyat itu ro'iyah. Makanya kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Ro'iyah itu rakyat. Jadi rakyat itu sudah bahasa Arab. Jadi kalau ingin menyebut rakyat, ya rakyat. Makanya Arisin tidak dipahami rakyat. Karena bahasa Arisin bukan bahasa Arab. Saya ulang, bahasa Arisin itu bukan bahasa Arab. Dia adopsi bahasa asing yang diarabkan. Makanya jadi Arisin. Karena Abdullah bin Arius bukan orang Arab, gitu, tapi dia orang Mesir. Itulah kurang lebih ya. Yang kedua, berkaitan dengan Nasoro. Betul, memang kalimat Nasoro yang ada dalam Al-Quran itu diambil dari kalimat Nasroni, itu memang diambil dari kalimat Nasoro. Itu di surat As-Saff ayat terakhir, ayat ke-14, kata Nabi Isa alaihi salam, man ansori ilallah qalu nahnu ansarullah. Kamilah yang akan menolong Allah, kamilah yang akan menolong kamu, wahai Nabi Isa. Itu di surat As-Saff, surat ke-61, ayat ke-14. Jadi secara makna memang Nasrani diambil dari kalimat nusron. Nusron itu bahasa Arabnya ya artinya pertolongan. Sama seperti surat An-Nasr itu idza jaa nasrullah, itu nasrun, atau seperti kalimat ansor, kan ada orang muhajirin, ada orang ansor. Ansor, nusron atau nasoro itu artinya pertolongan atau menolong. Betul, memang pengambilan kalimat Nasrani diantaranya diambil dari kalimat nasoro atau pertolongan. Itu ya. Makanya disebut Nasrani. Tetapi ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Nasrani diambil dari kalimat Nazaret, yang kemudian itu menjadi muasalnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi ini memang khilaf di kalangan para ulama terkait penyebutan kalimat Nasrani. Apakah Nasrani itu merujuk kepada Nazaret atau Nasrani merujuk kepada kalimat Nusron atau Nasoro yang ada dalam surat As-Saff ayat ke-14. Itu memang khilaf di kalangan para ulama. Makanya kalau ditanya agama apa yang diyakini oleh Nabi Isa, jawabannya agama Islam. Tidak ada Nasrani, tidak ada Nazaret. Sebetulnya agamanya agama Islam. Penyebutan Nasrani kan penyebutan yang dinisbatkan kepada murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam.
selain Hawariyun, muridnya Nabi Isa disebut dengan Nasrani. Nasrani itu adalah kelompok yang menolong atau orang-orang yang menolong Nabi Isa. Bukan agama, kan sebetulnya begitu. Jadi Nasrani tidak dipahami sebagai agama. Nasrani itu bisa diartikan pertama, nama kota Nazaret yang berubah menjadi Nasrani. Yang kedua, Nasrani diambil dari kalimat nusron, artinya pertolongan. Maksudnya apa? Bahwa murid-murid Nabi Isa selalu menolong Nabi Isa alaihissalam. Makanya murid-murid Nabi Isa selain dikenal dengan nama Hawari, dikenal juga dengan nama Nasrani. Begitulah. Jadi Nasrani tidak identik dengan agama sebetulnya. Nasrani itu penisbatan kepada kota asalnya Nabi Isa atau kepada aktivitas yang dilakukan oleh murid-muridnya Nabi Isa, yakni menolong. Tidak membawa penekanan agama. Sama seperti Yahudi. Yahudi itu kan sebagaimana saya sering sampaikan, itu awalnya bukan agama. Nasrani itu penisbatan klan atau suku yang dinisbatkan kepada putranya Nabi Yakub yang bernama Yehuda. Sehingga semua yang menjadi keturunan Yehuda itu akan disebut dengan Yahudi. Semua yang menjadi tradisi budaya Yehuda akan disebut dengan tradisi Yahudi. Tapi kesininya Yahudi menjadi sebuah agama. Karena dia punya keyakinan, dia punya pedoman, dia punya budaya, dia punya tradisi. Nasrani adalah penisbatan kepada Nabi Isa karena dia berasal dari Nazaret. Atau penisbatan kepada murid-murid Nabi Isa karena mereka menolong Nabi Isa. Nasrani tidak punya pengenangan agama sebetulnya. Tapi kesininya Nasrani menjadi agama. Di situ ada keyakinan, di situ ada tradisi, di situ ada budaya. Sehingga tadi dua diksi ini, entah Yahudi maupun Nasrani, dua-duanya adalah penisbatan bukan pada agama, tetapi akhirnya berubah menjadi nama agama. Agama Yahudi dan agama Nasrani. Kan kalau kita cek literatur, yang bilang agama Nasrani kan cuma Muslim. Kalau lihat orang Kristen, mereka nggak mau disebut Nasrani. Mereka lebih nyaman dengan disebut Kristen, diambil dari kalimat Kristus, kan begitu. Jadi apa namanya, populernya Nasrani di zaman itu, tapi kemudian orang-orang Nasraninya sendiri lebih cenderung memilih kalimat Kristen ketimbang Nasrani. Jadi saya tegaskan kembali, dua diksi tadi Nasrani penisbatan kepada Nazaret atau kepada murid Nabi Isa alaihi salam karena punya aktivitas menolong, tidak punya penekanan agama. Seiring berjalannya waktu, Nasrani menjadi sebuah nama agama. Yang ketiga, kaitan dengan referensi, ini bisa di cross check nanti. Judulnya Atlas Agama-Agama. Beberapa yang saya tampilkan, foto-fotonya saya ambil dari kitab ini. Penerbitnya Al-Mahira, ini tulisan Syekh Sami bin Abdullah Al-Maglud. Penerbitnya Al-Mahira, penulisnya Syekh Sami bin Abdullah Al-Maglud. Beberapa foto yang saya share juga saya ambil, yang saya sudah kirimkan itu saya ambil dari kitab ini. Nah ini nanti bisa dicek Atlas Agama-Agama. Kenapa? Penulisnya orang mana gitu? Arab Saudi. Beliau kerja di Menteri Penerangan Arab Saudi. Sudah. Ini sudah diterjemahkan. Ini agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Isa, Nabi Muhammad dibahas. Jadi silakan. Terus yang kedua, referensi yang paling sering. Ada pemetaannya geografis ya, bukunya? Ya, ada foto, ada tambahan-tambahan penjelasan yang ditulis oleh para penyusunnya, cukup membantu lah. Kalau itu untuk yang baru contemporary. Yang kedua, ini yang sering saya pakai sebetulnya ini Qasusul Anbiya. Qasusul Anbiya ini ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini pun sudah ada terjemahannya. Ini referensi utama, rujukan utama kajian Sirah Nabawiyah kita. Itu ada di sini. Kalau kemudian nanti ada orang yang menjelaskan bahwa kitab Ibnu Katsir itu banyak Israiliyatnya, misalkan. Jawabannya memang betul, Pak. Jawabannya betul. Jadi kitab Ibnu Katsir itu banyak Israiliyatnya. Nanti penjelasan Israiliyat itu apa? Israiliyat itu kan kisah-kisah yang sumbernya hanya diambil dari Taurat atau Injil.
atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi datanya itu sumbernya dari Taurat atau dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kenapa dari situ sumbernya? Karena nggak ada lagi sumber yang lain. Nah, Ibnu Katsir kalau ada sumber yang lain pasti diambil, Pak. Tapi kalau nggak ada, ya mau nggak mau dipakailah Injil. Makanya kayak saya pernah sampaikan, Pak. Putranya Nabi Yakub itu kan 12. Tapi versi Bible jumlahnya 13. Ibnu Katsir ngutip juga bahwa ada ada yang didapatkan oleh Ibnu Katsir bahwa di dalam Bible itu jumlah anaknya Nabi Yakub bukan 12 tapi 13. Dan itu dikutip oleh Ibnu Katsir. Jadi sebetulnya kalau disebutkan kitab Ibnu Katsir mengandung Israiliyat, iya, jawabannya iya. Tetapi Israiliyat dalam kaidah hadis ya disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabiullah Muhammad, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan dibenarkan seluruhnya, juga jangan didustakan. Jadi Israiliyat ya sebatas data saja, informasi saja. Artinya misalkan gini, anaknya Nabi Yakub 13 atau 12, mau bilang 12 nggak nambah keyakinan. Tidak gara-gara nyebut anaknya Nabi Yakub 13 kemudian jadi dahul jannah itu. Tidak begitu. Jadi aspeknya sebatas informasi data saja. Jadi saya rasa tetap rujukan utamanya Ibnu Katsir. Yang ketiga, kalau teman-teman mau ngumpulin kitabnya itu lebih bagus ya. Nama kitabnya Bidayah wan Nihayah. Tapi ini panjang. Saya aja belinya cuma PDF doang, bukan beli ya, download. Downloadnya cuma PDF doang. Nah, yang saya download memang belum berbahasa Indonesia, belum diterjemahkan, masih bahasa Arab. Itu nama kitabnya Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Saya tidak beli terjemahnya karena jilidnya banyak, Pak. Jadi saya pakainya PDF yang Arabnya doang. Kalau mau nanti saya bisa kirimkan khusus PDF ya. Allah a'lam bishawab. Tapi khusus bahasa Arab. Saya rasa itu Pak, untuk yang referensi ya. Kalau yang referensi utama itu. Pertanyaan. Biasa kalau Ustaz, Mas Wildan juga menyampaikan terima kasihnya ke Ustaz Daniel. Ini sudah ada dua yang resen. Yang pertama ini ada Mas Andrian, yang kedua Mas Rinaldo. Saya persilahkan ke Mas Andrian dulu ya. Silakan Mas Andrian. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Andrian. Silakan. Saya mau bertanya, tapi mungkin lebih ke meluruskan pemahaman saya terhadap sejarahnya, Pak Ustadz ya. Ya. Jadi kan pada saat itu kan bangsa Roma itu kan bangsa pemenang ya pada saat itu ya, Pak Ustadz ya. Terus mereka yang membuat susah Nabi Isa, gitu ya. Terus pada saat itu kan bangsa Roma itu masih mempercayai banyak dewa ya, Pak Ustadz ya, keyakinannya. Terus apa motivasi bangsa Roma kenapa mereka mengadopsi ajaran Nabi Isa pada saat itu gitu Pak Ustadz? Mungkin lebih ke situ ya. Apa saya masih miss di situ? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih juga Pak Andrian. Ini juga bagian dari kajian yang lagi saya geluti nih Pak Andrian ya sebetulnya. Kenapa? Karena kok bisa bangsa besar sehebat Romawi itu mau mengadopsi atau mau mengakulturasikan ajaran mereka dengan Kristen lah gitu, atau dengan ajaran yang dibawa oleh Bani Israel. Kan ini kan sebetulnya terlalu kecil gitulah Bani Israel bagi orang Romawi. Kok kenapa mereka kemudian mau mengalahkan ego mereka, mengalahkan pemahaman mereka terkait dengan ajaran yang dibawa oleh Bani Israel. Ini masih dalam penelitian saya Pak sebetulnya. Masih belum saya temukan jawaban pastinya, cuman sementara ini yang bisa saya simpulkan, pertama ini baru kesimpulan hipotesa awal Pak ya. Hipotesa awal terkait dengan penelitian. Yang pertama, orang-orang Romawi kenapa kok kemudian membutuhkan akulturasi ini? Karena memang untuk konteksnya Yerusalem itu mereka mau tidak mau untuk bisa menembus rakyat, menembus masyarakat, menembus lapisan terkecil yang ada di Yerusalem, memang mau tidak mau harus ada akulturasi supaya memudahkan prosesi stabilitas pemerintahan yang mereka punya. Karena pemerintahan yang sering menuai protes, sering menuai demo, ujung-ujung nanti kudeta, itu beresiko bagi kemajuan dan pertumbuhan Romawi, terutama untuk konteksnya di Romawi Timur. Konteksnya di Romawi Timur. Makanya mereka berusaha sebisa mungkin supaya stabilitas bisa terjaga, keamanan bisa terjaga, ketentraman bisa dijaga. Dia diantaranya mereka harus mau mengalahkan ego mereka dengan mengakulturasikan pemahaman agama mereka dengan Nasrani. Kepentingannya adalah dalam rangka stabilitas
negara atau stabilitas negeri yang mereka punya. Karena kalau berbeda ajaran dengan orang-orang Nasrani dan sering banyak penyimpangan atau sering banyak gesekan, sering banyak benturannya, itu sangat berbahaya terhadap stabilitas yang dimiliki oleh kerajaan Romawi. Walaupun ya hitung-hitungannya hipotesa ini kan masih, kan Bani Israel kecil kok. Romawi sebegitu takutnya dengan Bani Israel gitu. Dan kekuasaan Bani Israel kan dari ujung ke ujung, Pak. Dari barat ke timur itu dikuasai oleh Romawi. Mohon maaf, kekuasaan Romawi itu dari ujung ke ujung, dari mulai barat sampai ke timur. Romawi timur ada, Romawi barat ada. Kenapa kok sampai ketakutan dengan Bani Israel? Itu alasan pertamanya dalam rangka menjaga stabilitas pemerintahan supaya Bani Israel tidak terlalu banyak gesekan dan benturan dengan orang-orang Romawi. Yang kedua, sekaligus untuk menjawab kegelisahan yang pertama, kenapa kok mereka orang-orang Romawi begitu takutlah dengan kalangan Bani Israel. Teman-teman yang Allah muliakan, ini kelebihan memang Bani Israel, Pak. Jadi Bani Israel itu memang punya kelebihan. Kalau mereka diberikan ruang-ruang yang besar untuk mengolah sebuah negara, memang mereka punya kemampuan yang maksimal di situ. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, inni faddaltukum alal alamin, aku memuliakanmu di atas seluruh umat manusia, itu memang keniscayaan bagi Bani Israel untuk berkuasa di muka bumi itu besar. Karena mereka cerdas, mereka pintar, mereka gigih, mereka semangat dalam bekerja, besar peluangnya untuk bisa diandalkan dalam mengembangkan atau menjaga, merawat sebuah negara atau sebuah pemerintahan. Dan khawatirnya orang-orang Romawi itu melihat fakta sejarah sebelumnya, saya rasa ini ada kekhawatiran dari bangsa Romawi terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Bani Israel kalau mereka terus-terusan diintimidasi, terus-terusan disiksa, misalkan begitu, ajaran mereka tidak diakomodir, khawatir menimbulkan kekuatan baru dan itu bisa menggulingkan kekuasaan Romawi. Ini kekhawatiran. Tapi ini sekali lagi masih hipotesa awal. Yang terakhir, Pak, yang bisa saya sampaikan, orang-orang Romawi pada akhirnya memang merindukan ajaran agama yang memang lebih rasional. Yakni ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yang masih original saat itu. Itu Bapak, orang-orang Romawi membutuhkan agama yang rasional, agama yang humanis, agama yang tampil sebagai penyelamat dunia dan akhirat. Tetapi Romawi tidak mampu meninggalkan keyakinan lamanya. Jadi keinginan untuk menjadi seorang pengikut Nasrani atau pengikut Nabi Isa besar, di sisi yang lain tidak mau meninggalkan tradisi yang sudah lama berurat berakar yang sudah dilakukan oleh bangsa Romawi. Nah, sebagai solusi dari keinginan mengikuti agama Nabi Isa, tapi juga ketidakmampuan meninggalkan tradisi dan budaya yang mereka sudah biasa laksanakan, nah sebagai solusinya ya dimix, dicampur, akulturasi. Rasa-rasa Romawinya masih ada, rasa-rasa Bani Israelnya atau agama Nabi Isa juga masih ada. Sehingga akulturasi itu sebuah keniscayaan dan solusi yang paling tepat yang saat itu bisa dilakukan oleh bangsa Romawi. Saat mereka punya keinginan, artinya ada kesadaran untuk mengikuti agama yang rasional, agama yang saintis gitu, karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa itu sangat saintis saat itu. Karena ini kan berkaitan dengan nabi-nabi itu diutus sesuai dengan konteks apa yang sedang mereka hadapi. Nabi Musa diutus dengan mujizat yang mirip-mirip sihir, karena memang saat itu musuhnya Nabi Musa rata-rata para penyihir, sehingga mujizatnya konteksnya seperti itu. Nabi Isa alaihissalam itu berhadapan dengan masyarakat yang ilmu sainsnya tentang dunia medis itu tinggi-tingginya. Di zaman Nabi Isa, ilmu sainsnya, ilmu tentang kedokteran medisnya itu sedang sampai pada puncak tertingginya. Maka Nabi Isa hadir dengan mukjizat yang memang medis. Mukjizatnya saintis. Orang buta sudah diobatin dengan berbagai macam cara, nggak sembuh-sembuh. Nabi Isa diobatin sembuh. Walaupun bahasanya diusap. Diusap sembuh. Padahal dunia kesehatan saat itu tidak bisa menyembuhkan orang buta ini. Nggak bisa menyembuhkan orang buta ini. Nabi Isa diusap sembuh. Itu kemampuan Nabi Isa. Jadi mujizatnya medis. Ada orang yang punya penyakit kusta. Seluruh dokter saat itu nggak bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit kusta.
sama sekali nggak ada obat. Datang Nabi Isa disusap sembuh. Jadi orang-orang Romawi tahu betul bahwa kemampuan Nabi Isa, tahu betul bahwa orang-orang yang mengikuti Nabi Isa punya kemampuan di situ. Makanya mereka sadar bahwa ini agama benar. Tetapi mereka tidak berdaya ketika harus meninggalkan tradisi ajaran nenek moyang mereka. Akhirnya mau tidak mau harus dimix. Keinginan yang besar untuk menjadi seorang pengikut Nabi Isa, ketidakberdayaan meninggalkan agama nenek moyang dan tradisi nenek moyang mereka, jadilah sebuah solusi dimix agamanya. Makanya kalau baca bukunya Ibu Irene Handono itu, saya juga baca dulu sekali ketika beliau awal-awal masuk Islam dan awal-awal mulai dakwah itu. Dalam bukunya Ibu Irene Handono, saya lupa judulnya apa itu. Isinya bahwa akulturasi antara Romawi dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa sangat kental. Agama Nasrani lah gitu. Nasrani dengan Romawi itu sangat kentara terasanya. Misalkan kata Ibu Indra Handono ini datanya, setiap salib Yesus yang dulu ada, itu rata-rata di belakang kepala Yesus suka ada lingkaran. Kayak matahari, lingkaran. Kalau nggak lingkaran, ya matahari. Kata Ibu Irene Handono, itu tanda bahwa Yesus ini dianggap sebagai anak Dewa Matahari. Makanya ritual Natal dilakukan pada tanggal 25 Desember. Karena tanggal 25 Desember adalah kebiasaan orang Romawi merayakan hari lahirnya putra Dewa Matahari. Jadi tanggal 25 Desember. Karena persiapan mau musim semi. Dan itu dimix dengan agama, dengan keyakinan orang-orang Nasrani saat itu yang meyakini tentang Nabi Isa alaihi salam. Jadi alasan kenapa kok bangsa Romawi kok mau akulturasi masih dalam penelitian saya, belum saya bisa pastikan jawaban detailnya seperti apa. Namun hipotesa yang baru bisa saya sampaikan, yang pertama kaitan dengan bangsa, intinya memang bangsa Romawi ingin meyakini juga agama Nasrani, agama yang rasional, tetapi mereka tidak berdaya untuk meninggalkan agama yang menjadi aktivitas mereka yang sudah mereka lakukan sekian lama dan itu sudah berakar sehingga dimixlah hal itu. Yang kedua, mereka tidak mau membiarkan orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel menguasai banyak perangkat politik yang ada di negara mereka atau di pemerintahan mereka. Dan mereka tidak mau ada gesekan benturan dengan orang-orang Bani Israel karena khawatir itu mengganggu stabilitas pemerintahan yang sedang mereka jalankan. Cara-caranya itulah dalam rangka menghindari konflik, menghindari tidak stabilnya negara. Yang kedua, memang mereka punya kesadaran untuk memeluk agamanya Nabi Isa, tetapi tidak berdaya meninggalkan agama nenek moyang mereka. Itu bangsa Romawi, sampai akhirnya dimix. Nanti mungkin lebih detailnya bisa dibuka dalam bukunya Ibu Irene Handono kaitan dengan konteks Romawi dan juga Nasrani. Allah alam. Saya rasa itu barangkali. Allah alam. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Oke Mas Andrian. Mas Rinaldo gimana? Masih minutinya walau kita udah 9:30. Gimana Mas Rinaldo? Saya serahkan lagi. Punya hak. Depending aja Mas Eko, udah 9:30. Insya Allah minggu depan aja mungkin kayaknya. Minggu depan langsung waiting list nomor 1 ya Mas Rinaldo ya. Ya, langsung di book ya. Pertanyaannya carried forward ya. Carry forward. Pertanyaannya carried forward. Oke, jazakallah. Masih belum. Ya, sebenarnya saya sama Babe juga punya pertanyaan, jadi pertanyaan kita carry forward juga nanti. Oke, jazakallah Mas Rinaldo untuk kesabarannya, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Buat teman-teman, jazakallah sudah masih bertahan di kajian ini. Kita sudah di penghujung acara kajian kita. Jazakallah Ustaz Daniel, kita akhiri kajian ini. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan ulang, nanti akan di-share sama Rizky Babe ya, link YouTube-nya supaya teman-teman bisa mendengarkan ulang kajian kita minggu ini atau minggu-minggu sebelumnya. Mungkin ada yang baru ikut, terus ini udah sampai mana sih gitu ya, itu boleh disimak lagi. Dan itu saja apa yang dari Babe. Ada mungkin yang kelupaan dari saya, Be? Boleh ditambahkan? Enggak kok, makasih kok. Nggak ada, Be? Nggak ada, makasih kok. Aman, Be? Aman. Oke. Baik, kita bisa kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Daniel Barkah El Sowa.
juga jazakallah untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Insya Allah kita ketemu lagi dalam kajian malam Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Eko semuanya. Saya izin pamit duluan. Assalamualaikum. Ya, Ustaz Daniel. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah, Be ya.